yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat pagi saudara-saudaraku dalam kasih Kristus. Sebelum kita memasuki renungan pagi, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa karena Engkau memperkenankan kami untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kuduskan kami Bapa sehingga kami layak berkata-kata dan sekaligus juga mendengarkan renungan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku dalam kasih Kristus Yesus, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 10 yang menjadi landasan renungan pada pagi hari ini. Saya bacakan demikian firman-Nya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, yang perlu diupayakan dan juga diperjuangkan bukanlah agar kita menjadi anak Allah ataupun menjadi hamba Allah. Sebab menjadi anak Allah ataupun menjadi hamba Allah adalah merupakan anugerah semata. Hanya memerlukan percaya pada anugerah Allah, maka kita sudah diperhitungkan sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai anak Allah dan sebagai hamba Allah. Yang sulit adalah, saudaraku, yang perlu diupayakan dan diperjuangkan adalah bagaimana agar kita mampu mempertahankan kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai anak Allah yang patuh, yang taat, yang setia pada Allah untuk menjadi berkat oleh karena kita sudah terlebih dahulu diberkati, agar semua orang dapat mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah yang perlu diupayakan dan diperjuangkan seperti yang tersurat di dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Saudara-saudaraku, untuk memperjuangkan dan mengupayakan agar kita tetap persis seperti hamba ataupun menjadi anak Allah, maka pada ayat sebelumnya di sana dikatakan bahwa orang percaya itu perlu berlatih. Seperti orang-orang Yunani sering berlatih di gimnasium, melatih fisiknya pada umur 16 sampai 18 tahun untuk melatih ototnya. Maka demikian juga kekristenan itu. Dia bukan melatih ototnya, bukan melatih fisiknya, tapi dia melatih imannya, dia melatih jiwanya agar tetap dia mampu mempertahankan hidupnya sebagai anak Allah ataupun hamba Allah. Bagaimana caranya mempertahankan hal tersebut? Maka dikatakan di sana, ia berlatih sebagaimana orang melatih fisik. Pada waktu itu demikian juga kita akan melatih jiwa dan iman kita, yakni dengan belajar dan mengajar. Saudara-saudaraku, itulah langkah yang perlu. Dalam ayat sebelumnya dikatakan, mengajar dan belajar itu adalah bagian penting untuk mempertahankan status kita sebagai hamba Allah. Dunia Timur mengatakan, Konghucu terutama,
dalam proses belajar, ada 4 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah kita perlu banyak melihat. Dengan melihat, maka kita akan tahu bagaimana bentuknya, bagaimana gambarnya. Dan yang kedua, kita perlu banyak mendengar. Mendengar itu penting, karena dengan mendengar kita bisa mengingat, menghafal. Dan yang ketiga, kita perlu mengucapkan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, sehingga kita terlatih. Dan yang keempat adalah kita mempraktekkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita pelajari. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita terampil. Demikian halnya saudara-saudaraku, ketika kita belajar, di sana kita dimampukan untuk mampu memahami firman Tuhan. Setelah kita mampu menerima pemahaman firman Tuhan, maka di sanalah kita juga layak untuk mengajar kepada orang lain, mentransfer apa yang kita pahami pada orang lain. Ya dengan kata-kata, ya juga dengan perbuatan. Dengan kata lain, saudaraku, orang Kristen itu perlu mempunyai integritas. Bukan hanya paham akan firman Tuhan, tapi sekaligus juga dia harus mempraktekkan apa yang dipahami tentang firman Tuhan. Maka di sanalah proses belajar dan mengajar. Kemudian saudaraku, pada ayat sebelumnya juga dikatakan oleh Paulus pada Timotius sebagai seorang pengajar. Maka dalam mengajar ini, itu tidak sama dengan mengajar pada umumnya. Mengajar pada umumnya ada unsur-unsur memerintah, mengharuskan, dogmatis, dan lain sebagainya. Tapi mengajar dalam pengertian kekristenan yang dikatakan oleh Paulus pada Timotius adalah seperti ini misalnya. Dia bukan memerintah, tapi dia menganjurkan. Dan bukan hanya menganjurkan pula, tapi dia menunjukkan. Ya, dari perbuatan dan juga melalui contoh yang sudah dilakukan oleh Yesus. Katakanlah seperti ini. Ketika ada pertengkaran, maka kita sebagai pengajar mengatakan bahwa sebaiknya jangan bertengkar. Mengapa? Kita menunjukkan bagaimana Yesus mengajar kita untuk tidak membenci orang lain, untuk tidak mendendam orang lain, untuk tidak membunuh. Jadi kita tunjukkan bagaimana Yesus berkata kepada kita. Jadi bukan kita yang mengatakan kepada mereka, kita hanya menganjurkan untuk tidak melakukan demikian. Sebab apa? Sebab kita menunjukkan Yesus mengatakan demikian. Jadi pengajar itu tidak ada ketinggian hati, tidak ada menempatkan posisi pada tempat yang lebih tinggi dari orang yang dia ajar. Sebab dia hanya menganjurkan dan menunjukkan bagaimana Yesus tidak menginginkan kita berbuat hal yang seperti demikian. Nah, demikianlah saudaraku yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mengupayakan, kita perlu berjuang untuk mempertahankan kehidupan kita sebagai hamba Allah, untuk tetap taat, patuh, dan setia padanya. Dengan demikian, saudaraku, kita dimampukan untuk hidup sebagai saksi Allah Tritunggal. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk kasih pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang perlu kami renungkan dalam perjuangan kami, mengupayakan kehidupan kami sebagai hamba-Mu. Mampukan kami untuk tetap mau belajar dan belajar. Sehingga dengan belajar Tuhan semakin memahami, semakin kami mampu memahami firman-Mu. Dengan kami semakin mampu memahami firman-Mu, kami semakin dimampukan juga untuk mengajar, mentransfer apa yang kami pahami pada orang lain. Sekaligus itu sebagai kesaksian dan pengajaran kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Klender. Kami mohon Bapa di surga, ada banyak pergumulan di GBKP Klender, terutama di era pandemi seperti ini. Kami mohon Bapa di surga, kiranya segenap jemaat-Mu yang ada di sana tetap ada dalam perlindungan dan berkat-Mu, sehingga dalam semua pergumulan kehidupan mereka, Engkau adalah kekuatan dan pertolongan mereka. Demikian juga pelayanan-pelayanan, program pelayanan yang sudah ditetapkan oleh majelis jemaat yang ada di GBKP Klender. Kiranya Engkau kuduskan Bapa, sehingga mereka mampu mewujudkannya, sekalipun gereja tidak dikunjungi.
oleh karena kami melakukannya secara live. Namun Bapa di surga, jemaat-Mu tetap haus dan rindu untuk bersekutu melalui Zoom ataupun melalui live. Dengan demikian Bapa di surga, sekalipun ada jarak, tapi dengan adanya teknologi informasi, maka kami tetap merasa dekat satu dengan yang lain. Terutama juga dekat dengan Engkau Bapa di surga. Oleh karena itu, kami hanya berserah menyerah ke dalam tangan-Mu, dan segenap kegiatan aktivitas Runggun GBKP kalender Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.